Ya pemirsa, aksi balapan liar yang dilakukan sekelompok remaja di Jalan Protokol di Kota Bekasi, Jawa Barat sudah sangat meresahkan. Ya, lokasi balap liar yang dilakukan ini berdekatan dengan rumah sakit sehingga sangat mengganggu pasien yang sedang dirawat. Sekelompok remaja melakukan aksi balap liar di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau di depan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu dini hari. Aksi balap liar dengan cara menghentikan kendaraan yang hendak melintas ini sudah sangat meresahkan dan membahayakan para pengendara yang melintas. Kerumunan remaja yang menonton bahkan berhamburan di tengah jalan. Ironisnya, aksi balap liar disinyalir menjadi ajang perjudian yang berulang bagi para pembalap maupun penonton meski kerap kali dirazia petugas. Selain mengganggu pengguna jalan, tidak jarang aksi balap liar kerap kali menimbulkan kecelakaan hingga merenggut korban jiwa. Ya, rasanya gini mas, kejadian jatuh itu kan bisa dibilang sering mas. Jatuh kebanyakan yang jatuh bukan yang balapan, pengguna jalan yang lain. Iya. Di wilayah Kota Bekasi terdapat dua titik yang kerap kali dijadikan aksi balap liar, yaitu di depan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi Selatan dan Jalan Khairul Anwar atau depan kantor DPRD Kota Bekasi Bekasi Timur. Lokasi balap liar yang dilakukan bahkan berdekatan dengan rumah sakit hingga sangat mengganggu pasien yang sedang dirawat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sementara itu kericuhan terjadi antara karyawan perkebunan dengan masyarakat adat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ya, akibatnya puluhan warga terluka dan sepeda motor dirusak. Ratusan orang yang diduga dari pihak PT TPL, sebuah perusahaan pengolahan bubur kertas, bentrok dengan masyarakat adat Sihaporas di Butuh Pengaturan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin pagi. Aksi penyerangan dilakukan karena menurut pekerja lahan yang ditanami warga merupakan milik perusahaan, sementara warga mengklaim lahan tersebut sebagai tanah adat. Akibat bentrokan, 33 warga yang didominasi emak-emak mengalami luka-luka. Tidak hanya itu, gubuk dan kendaraan warga juga dibakar. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atas bentrokan tersebut. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, dan Puspom TNI Majen TNI Yusri Nuryanto mengatakan prajurit TNI berinisial Letda AF telah berdamai dengan pengemudi ojek online di Kota Pontianak yang diduga dipukulnya. Ya, namun penyidikan tetap dilanjutkan. Dan Puspom membenarkan adanya insiden anggota TNI memukul seorang pemudi ojol di Pontianak, Kalimantan Barat pekan lalu. Yusri menduga insiden terjadi karena prajurit dimaksud terbawa emosi di jalan raya dan Yusri tidak membenarkan tindakan prajurit TNI tersebut dan menghimbau jajaran untuk menghindari kesalahpahaman dengan masyarakat yang berujung tindakan kekerasan. Dari oknum anggota TNI kepada masyarakat. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi memang kemarin sempat terjadi insiden ya antara salah satu oknum prajurit berinisial F ya, AF di Pontianak. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai ya. Jadi pelaku dalam ini mungkin ya, ini kan terjadinya di jalan ya, di jalan mungkin karena emosi atau apa sehingga terjadi pemukulan. Ya sebetulnya itu tidak boleh ya. Tapi kedua belah pihak sudah berdamai, tetapi proses penyidikan berlanjut. Dan kita juga sudah mengingatkan ya, sering para Dansat mengingatkan pada anggotanya untuk menghindari jangan sampai terjadi selisih paham dengan masyarakat ya, itu yang sudah kita laksanakan selama ini. Pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab kematian bocah di kamar kos kawasan Penjaringan, Jakarta Timur. Dugaan sementara korban tewas akibat dianiaya. Suasana sepi nampak di rumah kos yang menjadi lokasi penemuan jenazah anak perempuan berusia 8 tahun di Jalan Arwana Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Penemuan jasad korban berawal dari warga yang mencium bau tak sedap dari rumah kos sejak 4 hari terakhir. Diketahui korban tinggal bersama sang ibu.
Namun saat penemuan jasad, sang ibu tidak berada di lokasi. Dugaan sementara korban tewas akibat dianiaya. Hingga kini polisi masih memeriksa 5 orang saksi dan menggali keterangan orang tua untuk mencari penyebab kematian korban. Kita masih melakukan pengambilan keterangan yang sifatnya lebih mendalam kepada orang tua, karena ini kan memang ada hubungan antara anak yang ditemukan dalam kondisi mayat. Tentunya kondisi emosional dan lain-lain dari orang tua ini perlu kita pahami juga nuansa kebatinannya, sehingga kita harus pelan-pelan dan bertahap juga melakukan pengambilan keterangan. Sebelumnya, warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan jasad bocah perempuan di sebuah kamar kos. Tim Liputan Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap petugas Polres Metro Jakarta Timur karena membakar istrinya hingga tewas. Masalahnya sepele karena korban menolak permintaan pelaku untuk membuatkan mie instan. Bisa pria pelaku pembunuh istrinya sendiri ini hanya bisa tertunduk saat diamankan Polres Metro Jakarta Timur. Sebelum dibakar, pelaku sempat cekcok dengan korban. Hingga akhirnya pelaku menyiramkan thinner ke tubuh dan wajah korban dan menyulutnya dengan korek api. Korban mengalami luka bakar pada bagian wajah dan tubuh bagian atas. Meski sempat dirawat di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia akibat luka bakar parah. Tidak hanya membakar istrinya, pemirsa, pelaku juga sempat menganiaya ibu mertuanya yang berusaha melerai pertengkaran keduanya. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Awalnya, tersangka ini meminta tolong dengan alasan demikian ya. Tersangka ini meminta tolong kepada istrinya. Ini daripada alasan daripada tersangka. Tersangka ini meminta tolong kepada korban, dalam hal ini istrinya, untuk membuatkan mie. Kemudian alasan daripada tersangka, istrinya tidak segera membuatkan mie, kemudian korban memainkan handphone. Kemudian di situ terjadi percekcokan sehingga karena memang sering melakukan PKDRT tersangka ini, selanjutnya istri, dalam hal ini korban, lari ke kamar ibunya dalam hal ini. Sementara itu, seorang suami di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tega menganiaya istrinya sendiri dan adik iparnya. Motif penganiayaan lantaran pelaku kesal usai dituduh istri sahnya memberikan uang hasil gadai motor ke istri keduanya. Pelaku MB tak berkutik. Setelah berhasil diamankan massa tak lama setelah peristiwa penganiayaan terjadi di rumahnya di Desa Curuh Duku, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tampak pelaku duduk di kursi dengan tangan terikat tali. Sementara istri dievakuasi ke ambulans untuk mendapatkan perawatan medis di puskesmas tempat. Peristiwa penganiayaan bermula dari pertengkaran rumah tangga antara MB dan istrinya NH terkait motor matic milik keluarga yang digadaikan. Pelaku pun gunakan uang hasil jual gadai untuk membeli chip game online, namun dituduh memberikan uang kepada istri kedua pelaku. Dalam kondisi emosi, MB menikam punggung dan leher istrinya dengan pisau dapur. Melihat kejadian itu, adik ipar pelaku berusaha melerai, namun justru terkena pukulan di kepala hingga terkapar. Terus istri yang tua itu, yang pertama, itu mau melabrak istri saya yang kedua. Nah, saya misalnya nanti kalau ada apa-apa, kan nanti saya akan disalahkan. Beruntung kedua korban nyawanya selamat usai mendapatkan perawatan medis di puskesmas. Polisi masih mendalami motif dengan meminta keterangan pelaku. Merasa bahwa sepeda motor mereka itu digadaikan oleh pelaku, sehingga menanyakan dan membuat pelaku menjadi emosi. Kemudian
kemudian kembali ke dalam rumah dan menusuk pelaku yang menusuk korban yang saat itu ada di luar rumah. Saat ini pelaku diproses dan ditahan di Mapores Pasuruan Kota. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anak di Ponorogo, Jawa Timur tega membunuh ayah dan ibu kandungnya di dalam rumah. Ya, pelaku diduga depresi berat lantaran mengaku dirinya membunuh 2 ular besar. Warga Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo gempar dengan tewasnya pasangan suami istri Kaseno dan Sarilah di dalam rumahnya. Polisi yang datang ke lokasi meringkus Sukar, anak korban yang diduga menghabisi nyawa kedua orang tuanya tersebut. Diduga pembunuhan ini terjadi siang hari dan baru terungkap saat saudara yang berkunjung dilarang masuk oleh terduga pelaku. Karena curiga, saudara korban bersama ketua RT dan warga mendatangi rumah dan menemukan jasad korban di tempat tidur ditutupi selimut serta luka di kepala. Sudar itu begitu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara menduga korban dibunuh berurutan menggunakan benda tumpul. Terduga pelaku juga diduga depresi berat lantaran mengaku membunuh 2 ular besar. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar, umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Motifnya mungkin tidak ada, membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar. Jasad korban dibawa ke RSUD Harjono, Ponorogo. Sementara terduga pelaku diperiksa di Polres Ponorogo termasuk pemeriksaan kejiwaan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Today. Pemirsa, seorang wanita muda asal Sukabumi, Jawa Barat diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Cina. Ya, diming-iming bekerja dengan gaji puluhan juta rupiah. Gadis berusia 23 tahun tersebut mengaku sering disekap dan mendapatkan kekerasan seksual. Sungguh pilu nasib yang dialami RR, wanita muda berusia 23 tahun, asal Kecamatan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Berniat memperbaiki ekonomi dengan bekerja di luar negeri, RR diduga terjebak dalam sindikat perdagangan manusia internasional di Tiongkok. Melalui kenalannya di media sosial, RR diiming-imingi gaji puluhan juta rupiah. Namun ia justru diduga dijual ke Cina dan kerap disekap serta mendapat kekerasan seksual. Gaji kayak 15-30 juta. Jadi Rani kan mau, zaman sekarang kan susah nyari kerja ya, gitu. Terus kan kirain betul kerja, ternyata malah kayak gini, ya mendapat kekerasan seperti seksual gitu. Kalau Rani gak nurut atau gak ngikutin permintaan dia, Rani selalu diancam dimatikan wifi-nya. Kalau gak Rani gak dibolehkan pulang ke Indonesia, terus dia bilang saya akan membuat hidup Anda menderita. Kita terima kabar tuh bulan Agustus Reni sudah berada di Guangzhou, Cina. Reni menceritakan juga ya kan, kondisi di Guangzhou itu seperti apa gitu. Karena pihak Cina itu tuh Reni pernah bercerita udah membeli gitu. Saya udah beli kamu gitu. Reni tuh di situ baru ada rasa ketakutan gitu, sampai terjadilah seperti itu gitu. Jangka waktu kalau misalkan menolak ajakan seperti itu tuh, maka ada sesuatu ancaman lagi sampai Ren itu selalu ketakutan. Keluarga berharap pemerintah segera mengambil langkah dan memulangkan korban yang merupakan tulang punggung keluarga untuk kembali ke tanah air. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali mengalami 22 kali letusan disertai gemuruh dengan tinggi kolom abu 2000 meter dari mulut kawah. Gunung Lewotobi laki-laki saat ini berada pada status level 4 atau awas. Erupsi Gunung Lewotobi laki-laki kembali terjadi Senin sore pukul 16.15 WITA dengan tinggi kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan wisatawan diharapkan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 km dari pusat erupsi. Masyarakat diharapkan agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Bagi masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi laki-laki, diharapkan memakai masker penutup hidung untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Ini kembali. Walaupun terus terjadi erupsi, sayangnya sejumlah warga tidak mau mengungsi dan lebih memilih bertahan di rumah demi menjaga binatang dan harta benda mereka. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan masih terus mencari 3 warga korban banjir bandang dan longsor di wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Ya, polisi kerahkan anjing pelacak untuk mencari korban. Petugas masih mencari korban banjir dan longsor di hari ke-10 atau hari terakhir. 3 korban hilang yakni 2 orang dewasa dan 1 anak kecil. Mabes Polri bersama Polda NTT menerjunkan 4 anjing pelacak K9 untuk mencari korban dengan cara menyisir kali Lowo Koke. Pihak keluarga berharap korban dapat segera ditemukan. Sebelumnya banjir bandang menerjang desa Sawu, kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo pekan lalu dan mengakibatkan 5 warga meninggal dunia dan 3 masih hilang. Ya, seorang ibu hamil harus ditandu selama 5 jam untuk menuju ke rumah sakit di Kecamatan Alu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ironisnya, akibat melalui medan berat, sang ibu harus kehilangan anak dalam kandungan usai tiba di rumah sakit. Lagi dan lagi ada ditandu seperti begini, kasihan. Sarina, warga desa Pupuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar harus menempuh perjalanan yang begitu berat dan melelahkan untuk mendapatkan perawatan medis. Jalan desa Pupuring, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sarina terpaksa ditandu oleh puluhan warga menggunakan sarung dan bambu serta harus menempuh jalan ekstrim yang rusak parah. Ini jalannya gitu. Bahkan warga harus menyeberangi 4 sungai dan menghadapi material longsoran selama hampir 5 jam. Tujuan mereka adalah puskesmas terdekat dan melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Perjalanan yang sulit ini terpaksa ditempuh setelah Sarina mengalami sesak napas, padahal usia kandungannya baru 6 bulan. Namun kondisi sang ibu sangat membutuhkan perhatian medis segera. Meski sudah menempuh perjalanan yang jauh, sang bayi yang dikandungnya tak dapat diselamatkan. Kalau di sana masih ada detak jantungnya, tapi ya kan namanya juga di perjalanan tak tahu apa. Mungkin goncangan Pak Bisa. Ya mungkin karena ya kita bisa lihat sendiri jalannya kemarin. Berarti bayinya meninggal? Akhirnya bayinya meninggal. Itu. Tapi yang pastinya di sini ya sudah tidak tertolong lagi. Warga berharap semoga kejadian ini menjadi perhatian bagi pemerintah dan segera ada langkah nyata untuk memperbaiki infrastruktur. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Zuhair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi aksi pejabat negara menuai sorotan netizen. Kali ini, Kepala Kantor Wilayah Agama Nusa Tenggara Barat melempar tiang mikrofon dalam sebuah acara formal. Ya, video pelemparan mic tersebut ini viral di media sosial dan mendapat komentar miring dari netizen. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat, Zamroni Aziz, viral setelah melempar mic beserta tiangnya usai melantik pejabat.
Video berdurasi 25 detik tersebut beredar luas di media sosial dan memicu kritik publik serta meminta dicopot dari jabatannya. Sadar melakukan kesalahan, Zamroni Aziz merilis video permintaan maafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Zamroni Aziz atas nama pribadi dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, terkait dengan video yang beredar di kalangan masyarakat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah murni khilafan pribadi saya tanpa bermaksud menyinggung siapapun. Saat dihubungi secara terpisah melalui ponsel, Kasubag Humas Kanwil Kemenak NTB mengklarifikasi bahwa video viral tersebut tidak akurat lantaran telah diedit. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan kondusif dan tidak ada ketegangan pasca acara. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Ya, lagi-lagi terjadi kasus seperti ini, apakah tidak belajar dari kasus-kasus kemarin ya, Togi ya? Dari Bupati Pati, kemudian juga Wali Kota Prabu Muli yang mungkin bertindak kurang pantas dan akhirnya menimbulkan kegeraman di kalangan netizen begitu ya? Ya, seharusnya menjadi evaluasi ketika mungkin jadi pejabat daerah ataupun mungkin anggota dewan, ya harus bersikap ini ya semestinya gitu ya. Kalaupun juga mungkin emosi, ya langkah baiknya harus menahan emosi. Mungkin itu ngelesnya karena mungkin hanya melempar mikrofon. Tapi kan kalau kita lihat yang video yang viral kan berbeda ya. Iya, nampaknya kurang pantas dilakukan oleh pejabat publik ataupun anggota DPR misalnya terkait ada kasus-kasus tersebut ya. Semoga ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pejabat yang ada di Indonesia ini. Bisa ditegur juga ya. Sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Pemirsa, usai dipecat sebagai anggota DPRD Gorontalo dan kader PDIP, Wahyudin Morido beralih profesi jual es batu. Wow, dan Wahyudin kembali jadi pengusaha seperti yang dilakukannya sebelum menjadi anggota DPRD. Menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Teman-teman semua yang butuh es batu, apa kabarnya? Inilah aktivitas Wahyudin Morido, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, usai dipecat dari kader PDIP Gorontalo. Wahyudin mengaku kembali menjadi pengusaha seperti yang dilakukannya sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Wahyudin mengunggah aktivitasnya saat sedang membuat es batu di akun media sosialnya. Meski demikian, unggahan itu mengundang beragam reaksi warganet. Sebagian warganet memberikan semangat kepada anak mantan Bupati Boalemo itu, sebagian lain menyebut aktivitas Wahyudin dinilai hanya sandiwara. Sebelumnya Wahyudin mengaku pasrah usai dipecat tidak hormat dari PDIP. Ia juga telah meminta maaf kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang ditimbulkan. Jadi teman-teman semua, pasca tadi diumumkan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, saya alhamdulillah hari ini sudah diberhentikan dan sudah dicabut KTA-nya oleh DPD Provinsi Gorontalo dan menjalani aktivitas sebagaimana biasa seperti tahun 2019 lalu, menjadi pengusaha dan usaha kecil-kecilan. Sebelumnya PDIP Gorontalo resmi mengumumkan pemecatan Wahyudin sebagai kader PDIP pertanggal 20 September 2025. Tujuan kita hari ini, Bos? Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Langkah tegas ini dilakukan usai viralnya video Wahyudin berniat merampok uang negara. Diduga Wahyudin dalam kondisi mabuk saat menyetir mobil bersama wanita yang diduga selingkuhannya. Perilaku Wahyudin dianggap partai dan badan kehormatan DPRD sebuah pelanggaran berat. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Ya, untuk Pak Wahyudin semoga sukses ya usaha barunya ya. Sukses, ya semoga ini ya bisnisnya lancar ya ke depannya. Iya betul, dan laris manis. Ya laris manis, siapa tahu bisa support kita juga di acara iNews Today ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana ex Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma ini Lukman dituntut 20 tahun penjara oleh Kejaksaan Negeri Kota Kupang dalam kasus kekerasan seksual terhadap 3 anak perempuan.
Dalam sidang yang berlangsung secara tertutup di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang, JPU menuntut ex-Kapolres Ngada dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar. Terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi sebesar 359 juta. Menanggapi tuntutan jaksa, kuasa hukum terdakwa merasa keberatan dan akan menyampaikan pembelaan pada persidangan berikutnya yang dijadwalkan pada Senin 29 September mendatang. Sebelumnya, kasus AKBP Fajar mencuat ke publik setelah dirinya ditangkap Propam Mabes Polri pada 20 Februari lalu. AKBP Fajar ditangkap usai dilaporkan otoritas Australia terkait keterlibatannya atas penjualan konten video porno anak di bawah umur di salah satu situs dewasa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform, Iqbal Muharram Nur Fahmi, mengaku skeptis dengan komposisi tim transformasi reformasi polisi yang seluruh anggotanya merupakan anggota Polri. Ya, menanggapi hal ini, Kapolda Jawa Barat 2016-2017 Anton Syarlian menyebut tim internal mempunyai semangat perbaikan ke dalam tubuh Polri sehingga sangat wajar jika seluruh anggotanya merupakan pejabat Polri. Apabila kita melihat komposisinya, 52 anggota yang mana semuanya tergabung dalam anggota Polri, nah itu kita harus pertanyakan gitu ya. Kita harus skeptis melihat itu, bagaimana apakah ini menuju arah perbaikan? Karena seperti yang Pak Anton tadi dari tahun 98 gitu ya, keluar Tampang PRS yang memandatkan bahwa Polri harus berbenah gitu. Tapi sampai sekarang kita belum melihat gitu ya, bagaimana pembenahan itu terjadi, di mana pembenahan itu terjadi. Yang kita lihat malah makin banyak brutalitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian jauh dari kata sipil. Nah, kita lihat apakah pembentukan ini mempertahankan status quo atau memang menuju perbaikan ke arah yang lebih baik gitu. Kita paham tadi semangatnya internal, tapi ada masukan ketika ini hanya menilai diri sendiri dan hanya isinya perwira tinggi, tentunya perbaikan itu takutnya tadi banyak yang skeptis, Pak. Ya, bisa saja berpikir demikian, tetapi kita pun juga tadi memang bisa saja dilibatkan nanti itu ya untuk apa masukan-masukan dari eksternal itu sendiri, seperti tadi bisa dari Komponas, bisa dari Police Watch, itu kan bisa diberikan masukan-masukan. Toh polisi ini sekarang ini yang akan dibenahi. Nah, yang akan dibenahi itu sendiri tentu saja secara internal dulu sebelum nanti secara eksternal. Justru di sini presiden itu sendiri sangat-sangat memperhatikan polisi, karena polisi ini mau tidak mau dalam sebuah negara ini merupakan fungsi daripada sebuah negara itu sendiri. Apabila polisinya jelek, maka negara pun juga akan jelek. Ini tidak berarti bahwa dengan tidak dilibatkannya masyarakat bukan berarti polisi menutup diri. Karena memang ada dua tim ini. Ada tim yang internal, tentu saja kalau tim internal itu bukan berarti mau istilahnya justru menutupi diri sendiri. Toh nanti pun juga akan dibuka oleh tim eksternal yang dibentuk oleh presiden. Justru di sini semangatnya semangat ingin memperbaiki diri. Kita informasi lainnya, bisa seekor ular kobra Jawa ini ditemukan di pekarangan rumah warga di Jalan Haji Sarimuan, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Iya, petugas pemadam kebakaran juga menemukan 17 telur ular. Ada sarangnya dia. Oh, ke dalam tuh, Bang. Gede-gede. Ular kobra Jawa atau ular sendok ditemukan tengah bersarang di pekarangan rumah warga di Jalan Haji Sarimun, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Takut membahayakan jika dibiarkan, warga melaporkan temuan ular ini kepada petugas pemadam kebakaran. Petugas yang datang ke lokasi menemukan 17 telur kobra. Dengan hati-hati, petugas damkar berhasil menangkap induk kobra yang masih bersembunyi dalam sarang. Pertama ketahuannya itu pemilik rumah sedang membersihkan halaman rumah dan dia melihat seekor ular, lalu ular tersebut dikejar sama dia masuk ke lubang itu. Bentuk jenisnya itu kobra Jawa, bentuk panjang itu kurang lebihnya 1 meteran dia.
Usai ditangkap, ular berbisa dan belasan telur dibawa ke kantor pemadam kebakaran sektor Kembangan untuk nantinya diberikan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta pada Senin. Ya, mereka berunjuk rasa menyuarakan 3 tuntutan utama yang menjadi aspirasi kaum buruh. Lebih dari 5.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pimpinan Andi Gani Nenang WA, serta Partai Buruh memadati kawasan DPR RI sejak pagi tadi. Dalam aksinya, massa buruh menyuarakan 3 tuntutan utama. Pertama, menegakkan supremasi sipil. Kedua, mendesak DPR segera membentuk rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak pada pekerja. Dan ketiga, menghapus sistem kerja outsourcing serta menolak kebijakan upah murah. Aksi buruh ini menjadi bentuk desakan agar pemerintah dan DPR segera mengambil langkah konkret dalam melindungi hak-hak pekerja di Indonesia. Dari Jakarta, Abdul Aziz Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Del Pedro dan tim advokat untuk demokrasi Iqbal Ramadan penuhi panggilan kedua sebagai saksi dalam kasus penghasutan di media massa yang menjerat Del Pedro CS. Ya, anak dari ex-Mensesnek Murdiono itu terkejut saat penyidik beri surat pemanggilan untuknya di tengah Iqbal menampingi kliennya saat diperiksa menjadi saksi. Dalam pemeriksaan, penyidik beri sejumlah pertanyaan, mulai dari kegiatan bantuan hukum yang dilakukan pada 25 dan 28 Agustus lalu, hingga postingan Lokataru mengenai posko bantuan hukum bagi anak di bawah umur. Pihak Iqbal menduga bahwa posko bantuan hukum ini tak memiliki nilai pidana karena pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan pendampingan hukum terlepas dari kasus apapun. Secara keseluruhan, tim advokasi keberatan atas pemanggilan Iqbal sebagai saksi. Selain itu, pihak advokat meminta agar proses penyelesaian kasus Del Pedro CS segera menemukan titik terang. Dipanggil sebagai saksi. Cukup mengagetkan ya, karena di saat saya sedang menjalani profesi saya sebagai advokat, mendampingi seseorang, justru saya dipanggil menjadi saksi gitu dalam dugaan perkara yang sama. Waktu itu mendampingi siapa, Mas? Ada salah satu staf dari Lokataru Foundation. Saya rasa apa yang saya lakukan di tanggal 25 dan 28 itu untuk membantu negara melakukan pemenuhan hak asasi manusia, hak atas bantuan hukum ke demonstran-demonstran ditangkap. Jadi kalau memang ada dugaan menghasut, saya bingung juga menghasut di mana. Saya justru mencoba, saya dan kawan-kawan pada tanggal itu mencoba dan membantu gitu orang-orang yang ditahan, ditangkap, dan memberikan bantuan hukum gitu. Jadi itu yang Pemirsa, penggunaan strobo secara berlebihan membuat gerah masyarakat. Iya betul, gerakan Stop Totot Wukuk ini marak disuarakan oleh warga. Istana pun meminta pejabat untuk tidak berlebihan menggunakan strobo. Ramai di media sosial, gerakan penolakan sirene dan lampu strobo di jalan raya. Aksi ini diduga sebagai puncak kemarahan publik terhadap maraknya kendaraan yang menggunakan lampu strobo dan sirene dengan arogan. Menariknya, beredar di media sosial iring-iringan Presiden Prabowo tanpa sirene. Meski pengawalan tetap ada, namun tidak diiringi oleh sirene. Video iring-iringan ini direkam warga saat rombongan Presiden Prabowo akan berangkat ke New York. Istana pun buka suara soal penggunaan strobo. Istana meminta pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas sirene dan lampu strobo secara berlebihan.
Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Penggunaan sirene dalam lampu strobo diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun penerapannya harus menghargai ketertiban umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Korlantas Polri evaluasi penggunaan sirine dan strobo di jalan raya. Ya, Korlantas Irjen Agus Suryo bekukan sementara pengawalan dengan gunakan sirine atau strobo. Korlantas Polri membekukan sementara pengawalan dengan menggunakan sirine atau strobo yang mengganggu pengguna jalan. Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo menyebut akan evaluasi penggunaan strobo dan sirine bersama masyarakat. Kakor Lantas juga menyampaikan terima kasih atas kritik dari masyarakat dalam penggunaan strobo. Pengawalan yang menggunakan sirine strobo ini kami bekukan sambil nanti kita evaluasi yang terbaik seperti apa. Kami juga akan melibatkan masyarakat, kami akan melibatkan pakar untuk berdiskusi bagaimana tugas-tugas kepolisian untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Tentunya contohnya di tol pada saat patroli. Ini kan penting sekali. Bagaimana caranya pengguna jalan itu aman dan selamat, tentunya juga harus ada patroli polisi. Dalam hal ini, Kakor Lantas mengimbau masyarakat tertib berlalu lintas demi menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Ratusan siswa SD Melajah 2 dan SMA Negeri 3 Bangkalan, Jawa Timur tidak bisa konsumsi makanan bergizi gratis karena mencium bau basi. Ya, akibat mengonsumsi MBG tidak layak, 33 siswa SMA Negeri 7 bau-bau dilarikan ke rumah sakit. 524 siswa di SD Melajah 2 Bangkalan terpaksa tidak bisa mengonsumsi makanan bergizi gratis. Pasalnya tercium aroma tak sedap dari menu daging berkuah. Setelah diperiksa para guru, ternyata menu daging berkuah tersebut basi dan sudah berlendir. Pihak sekolah memutuskan menghentikan pendistribusian MBG kepada siswa. 33 siswa SMA Negeri 7 bau-bau dan 4 siswa sekolah dasar dilarikan ke sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Para siswa ini diduga mengalami keracunan usai menyantap makan siang bergizi gratis yang dibagikan di sekolahnya. Pasien rata-rata mengalami pusing, sakit perut hingga muntah-muntah. Pemerintahan Presiden Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf dan akan melakukan evaluasi program makan bergizi nasional. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Hingga kini, Badan Gizi Nasional terus membenahi program bergizi gratis. Juru masak hingga bahan baku makanan akan menjadi prioritas utama perbaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menegaskan pemerintah tak tutup mata terkait dengan kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis. Pemerintah berjanji akan lakukan evaluasi. Jadi ada data dari 3 lembaga sebagai berikut. BGN 46 kasus
keracunan, ini pasti yang mau tanyakan keracunan kan? Ya. Dengan jumlah penderita 5.080, ini data per 17 September. Kedua dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025. Nah, tolong teman-teman jangan lihat beda angkanya, ya. Teman-teman jangan ngadu-ngadu nih antara KL ya, setuju ya? Tapi lihat bahwa masalah yang sama dicatat oleh 3 lembaga, bahkan oleh BGN sendiri, ya. Nah, yang kedua, angkanya secara statistik itu sebetulnya sinkron, sama-sama di sekitar angka 5.000 ya. Kemudian dari elemen masyarakat ada namanya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, mantau lewat media, mencatat 5.360 siswa atau ya 5.360 siswa ya, tidak menyebut berapa jumlah kasusnya. Berdasarkan asesmen BPOM, nanti follow up-nya kalau mau lebih detail tolong kontak BPOM. Puncak kejadian tertinggi pada bulan Agustus 2025 dengan sebaran terbanyak di Provinsi Jawa Barat. Secara umum, penyebab keracunan A. Higienitas makanan, B. Suhu makanan dan ketidaksesuaian pengolahan pangan, C. Kontaminasi silang dari petugas, D. Ada indikasi sebagian disebabkan alergi pada penerima manfaat. Ya. Nah, ini contoh bahwa pemerintah tidak tone deaf, tidak buta dan tuli. Ya, Pak Mensesnek kan sudah merespon juga kan Jumat kemarin kan, ya, mengakui adanya itu, minta maaf dan akan evaluasi. Sementara itu MUI Jawa Barat minta dapur penyedia MBG mengurus sertifikasi halal. Ya, pasalnya jika benar tatakan MBG mengandung minyak babi, maka haram hukumnya. Dugaan ompreng program makan bergizi gratis mengandung minyak babi masih menjadi sorotan publik, salah satunya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat. Menurut MUI Jabar, jika omprengan atau tempat makan benar mengandung minyak babi maka haram hukumnya untuk makanan yang ada dikonsumsi. Selain itu, MUI juga meminta dapur penyedia MBG mengurus sertifikat halal. Di dalam ketentuan ya MUI, baik peralatan apalagi itu makanannya, kalau itu memang mengandung unsur babi ya jelas itu tidak boleh, itu haram ya. Nah, apalagi ini konsumennya kan mayoritas anak-anak muslim ya, sepengetahuan kami belum melihat gitu ya MBG atau apa istilahnya dapur-dapur penyelenggaranya di daerah itu sudah memiliki sertifikat. Kalau memang belum ya anjuran kami segera proses sertifikat halalnya itu. Sebelumnya, Asosiasi Pesantren RMI NU mengungkap temuan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di Cina. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris RMI NU Jakarta Wafariansyah dan diunggah oleh akun Instagram @halalcorner. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bantah proses pembuatan food tray alias ompreng. Program makan bergizi gratis ini mengandung minyak babi. Ya, Dadan mengaku produksi ompreng memakai minyak nabati yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan berbasis industri. Tentu saja kami akan mendapatkan atau menunggu rekomendasi dari BPOM. Kemudian untuk SNI-nya kita menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Kemudian jika food tray itu diimpor dari negara lain, maka dia harus memiliki sertifikat halal dan itu merupakan tugas pokok fungsi dari BPJPH. Badan Gizi Nasional ini adalah user dan kita akan gunakan atau kita laksanakan apapun rekomendasi dari instansi atau
institusi atau lembaga yang berwenang terkait dengan rekomendasi. Minyak itu digunakan dalam ompreng itu bukan bahan bakunya, bukan di dalam campurannya, tetapi ketika processing, stamping atau pembentukan dari lembaran nikel, kemudian dipres agar terbentuk menjadi lekukan-lekukan itu yang digunakan minyaknya, dan itu digunakannya pada mesin mesin pencetaknya, bukan pada omprengnya. Penjaga rumah pasangan selebriti Zaskia Adhiameka dan Hanung Bramantyo menjadi korban pemukulan di jalan raya oleh orang yang mengaku sebagai anggota. Ya, sang anak yang dibonceng untuk diantar ke sekolah alami tremor dan trauma usai kejadian. Arogansi pemotor pink terjadi di Jalan Ampera Raya, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, Faisal Handri, penjaga rumah pasangan selebriti Zaskia Adhiameka dan Hanung Bramantyo, menjadi korban pemukulan di jalan raya oleh orang yang mengaku sebagai anggota. Insiden bermula saat Faisal sedang mengantar anak kedua Zaskia dan Hanung KMB 12 tahun dengan menggunakan sepeda motor. Saat melintas di Jalan Ampera Raya, Faisal hampir ditabrak oleh pelaku yang berkendara melawan arah. Oleh karena itu, Faisal mengklakson pelaku hingga pelaku bermotor pink memutar arah lalu menghadang kendaraan korban. Pelaku turun dari motor dan langsung memukul korban sambil membentak. Pukulan itu membuat Faisal terjatuh dari motor dan anak Zaskia lompat dari kursi penumpang. Sang anak alami trauma hingga tremor, sementara Faisal alami luka hingga helmnya rusak. Padahal kan karena yang ngalamin langsung bukan aku, tapi Faisal, nanti aku serahkan ke dia juga. Ya cuman aku, ya pastinya harus ada hal yang membuat orang itu supaya nggak melakukan hal kayak tadi lagi gitu. Harus ada efek jerahnya juga. Ayah KMB Hanung Bramantyo memastikan Faisal telah jalani visum dan selanjutnya akan melaporkan peristiwa yang dialami ke pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto mengungkap adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank. Ya, desa tersebut adalah Desa Sukaharja dan juga Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat viral di media sosial karena dijadikan jaminan utang ke bank. Dua desa tersebut yakni Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kedua desa terletak berdampingan yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang merupakan desa pemekaran dari Desa Sukawangi. Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membenarkan adanya desa di Bogor yang dijadikan jaminan utang ke bank sejak tahun 1980. Yandri menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang di Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Yandri dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha pinjam duit ke bank yang jadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya saudara-saudara para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9 plus 62 raya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. Dua desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu penting ini hari ini legasi buat kita. Kemudian Komplek Tenurial Desa Sukaraja, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Ini dengan korporasi. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Barat, Ade Afriandi, persoalan ini diawali dari sengketa lahan sitaan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dari terpidana atas nama Li Darmawan. Pinjaman itu dijaminkan dengan tanah adat seluas 406 hektar yang berada di Desa Sukaharja. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Barreskrim Polri menggelar mediasi antara Lisa Mariana dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait laporan dugaan pencemaran nama baik. Ya, mediasi seteru antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana dan rencananya akan berlangsung di gedung Barreskrim Polri Selasa siang.
Mediasi terkait laporan pencemaran nama baik oleh RK kepada Lisa karena Lisa menuduh RK merupakan ayah biologis dari anaknya. Melalui kuasa hukumnya, RK menyatakan menghormati langkah mediasi, namun RK dipastikan enggan berdamai dan akan tetap menempuh jalur hukum. Kami sangat menghormati undangan mediasi yang disampaikan oleh pihak Barreskrim. Namun demikian, Pak Ridwan Kamil sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan sekali lagi kami sampaikan lebih memilih melanjutkan proses hukum ini sampai dengan selesai. Kenapa? Karena memang dampaknya sudah luar biasa terkait dengan adanya tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga Pak Ridwan Kamil lebih memilih untuk melanjutkan proses ini demi kepastian hukum. Ya, sementara itu KPK kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo. Pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo. Sudewo diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo hadir di Gedung Merah Putih KPK Senin pagi. Namun pihak KPK belum merinci apa materi yang akan ditanyakan penyidik terkait perkara tersebut. Dalam kasus tersebut awalnya terdapat 10 tersangka dan kini berkembang menjadi 19 tersangka dan 1 korporasi. KPK menilai Bupati Sudewo menerima aliran dana atas perkara korupsi tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan fakta saat persidangan dalam dakwaan 2 terdakwa yakni Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan. Nama Sudewo disebut menerima aliran dana komitmen fee sebesar 0,5% atau senilai 700 juta rupiah dari total nilai proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Jawa Tengah senilai 143,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jonathan Simanjuntak, Anyus melaporkan. Pemirsa, warga Pati berkali-kali berunjuk rasa menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Ya, bahkan warga juga menggeruduk KPK meminta Sudewo ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Gelombang unjuk rasa warga Pati kian masif. Warga Pati beberapa kali menggelar unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. Dengan membawa poster dan berbagai spanduk, mereka meminta agar Bupati Pati Sudewo lengser. Warga juga meminta Pansus Hak Angket DPRD Pati bekerja secara transparan. Tak hanya unjuk rasa di Pati, warga Pati juga pernah menggeruduk KPK mendesak Bupati Sudewo ditetapkan menjadi tersangka. Warga mendesak Sudewo ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api. Ini di gedung KPK Merah Putih, ini adalah salah satu bentuk dukungan masyarakat, harapan masyarakat terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK. Kami perlu sampaikan juga bahwa dalam pemberantasan korupsi, KPK tidak hanya melalui upaya-upaya penindakan, upaya-upaya penanganan perkara, tapi juga KPK terus melakukan pendampingan dan pengawasan khususnya kepada pemerintah daerah, tentunya termasuk kepada pemerintah Pati, dalam upaya-upaya pencegahan, perbaikan tata kelola dan sistem, supaya kita bisa memitigasi dan mencegah agar tindak pidana korupsi itu tidak kembali terjadi. Dalam kasus ini, meski Sudewo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara, KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Menanggapi wilayah yang dilelang karena dijadikan jaminan hutang oleh pihak swasta, pemerintah Desa Sukawangi akhirnya angkat bicara. Ya, menurut Kepala Desa Sukawangi ini bukan dilelang, melainkan diklaim oleh Kementerian Kehutanan.
Polemik kasus tanah di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memanas setelah Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto membuat pernyataan bahwa Desa Sukawangi yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilelang akibat dijadikan jaminan hutang oleh pihak bank. Pernyataan itu langsung disanggah oleh pemerintah Desa Sukawangi. Pihaknya menyebut bahwa tanah yang berada di Desa Sukawangi bukan diklaim oleh swasta, melainkan oleh pihak Kementerian Perhutanan RI. Kalau Desa Sukawangi itu diklaim oleh Kementerian Kehutanan bahwa tentang penetapan kawasan hutan, kelompok hutan Gunung Hambalang Barat dan kelompok hutan Hambalang Timur dengan luas 8.961,98 hektar, termasuk Desa Sukawangi ini. Desa Sukawangi ini diklaim sama SK tersebut itu satu desa berarti. Budianto menambahkan, di Kecamatan Sukamakmur sendiri memang ada 2 desa yang dilelang oleh pihak swasta akibat dijadikan pinjaman hutang kepada pihak bank, namun desa tersebut berada di Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya yang saat ini sejumlah tanah milik warga dipasangi pelang. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang gugatan perdata senilai 105 triliun rupiah terhadap Gibran Rakabuming Raka dilanjut ke tahap mediasi. Mediasi akan digelar pada 29 September mendatang. Sunoto ditunjuk oleh penggugat dan tergugat sebagai hakim mediator untuk memandu mediasi antara Subhan Palal dengan kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka. Mediasi ini dilakukan sebelum proses sidang gugatan dilanjutkan. Majelis hakim akan melanjutkan sidang setelah mendapat laporan dari hakim mediator. Sementara itu, kuasa hukum Gibran akan bertanya kepada Gibran apakah bersedia hadir pada proses mediasi yang akan digelar pada 29 September mendatang. Langsung ya Pak, ini sekarang datang langsung apa gimana Pak? Nanti akan kami tanyakan, kan ini baru diputuskan mediasi tanggal 29. Apakah beliau akan datang atau tidak nanti akan kami tanyakan. Nanti kalau tidak datang berarti kan akan ada surat kuasa istimewa. Gugatan perkara perdata ini diajukan oleh Subhan Palal yang mempersoalkan syarat ijazah Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Subhan pun menggugat Gibran senilai 125 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo bersama Rismon Sianipar dan sejumlah aktivis mendatangi gedung Kementerian Pendidikan pagi ini untuk mempertanyakan kejelasan ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dan untuk informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Wenda Nura di gedung Kemendikdasmen. Ya, selamat siang Wenda, apakah Roy Suryo CS ini sudah tiba? Ya, halo, selamat siang Yasmin, Togi dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada langsung di gedung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, yang mana memang pada hari ini sejumlah pakar dan praktisi hukum yang mana nama-namanya pun sudah tidak asing, mulai dari Roy Suryo, Refli Harun, Rismon Sianipar hingga akademisi dan praktisi hukum lainnya sudah tiba di gedung Kemendikdasmen. Dan memang tujuan mereka datang langsung ke gedung Kemendikdasmen adalah untuk meminta penjelasan resmi terkait dugaan polemik ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Dan memang kehadiran Roy Suryo bersama kawan-kawannya ini untuk bertemu langsung dengan Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti. Namun tadi Roy Suryo sendiri menyampaikan bahwa Menteri Abdul Mukti ini menyampaikan permohonan maafnya kepada beliau secara langsung melalui pesan. Menyatakan bahwa Menteri Abdul Mukti saat ini sedang melakukan kunjungan kerja ke Bandung, Jawa Barat, sehingga tidak bisa menerima langsung kehadiran dari Roy Suryo bersama teman-temannya. Dan memang pada saat ini pun bisa dilihat di belakang saya, saat ini Roy Suryo bersama teman-teman dan timnya ini tengah menunggu arahan langsung dari Menteri Abdul Mukti mengenai siapa yang akan menerima kunjungan ataupun kehadiran dari Roy Suryo bersama teman-temannya ini terkait untuk meminta penjelasan resmi terkait dugaan polemik ijazah Wapres Gibran ini. Dan isu keabsahan ijazah
Wapres Gibran ini juga saat ini tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui gugatan perdata senilai 125 triliun rupiah, yang mana agenda terdekat dari gugatan perdata ini adalah mediasi yang mana akan berlangsung rencananya pada hari Senin tanggal 29 September 2025 yang akan datang. Dan nantinya jika kedua belah pihak antara penggugat dan juga tergugat, yakni tergugat di sini adalah Wapres Gibran, menyatakan untuk berdamai, yakni kasus ini dinyatakan selesai, atau jika tidak berdamai nantinya akan melalui proses hukum lainnya. Dan kembali kami informasikan, Yasmin, Togi, dan juga pemirsa, bahwa saat ini di gedung Kemendikdasmen, Roy Suryo bersama kawan-kawannya dan timnya saat ini tengah menunggu arahan langsung dari Menteri Abdul Mukti mengenai siapa yang nantinya akan menerima kehadiran Roy Suryo bersama kawan-kawannya di gedung Kemendikdasmen ini. Togi, Yasmin. Baik, terima kasih Wenda atas informasi yang melaporkan langsung Kemendikdasmen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, harga bahan pokok di Pasar Johar Baru Jakarta Pusat naik dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah komoditas seperti cabai dan juga ayam potong naik. Dan berikut laporan rekan Hendri Aprila dengan juru kamera Damar Wicaksono dari Pasar Johar Baru Jakarta. Ya pemirsa, sejumlah harga komoditas pangan ini sedang mengalami peningkatan di sejumlah pasar tradisional ataupun modern yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya ini sekarang saya berada di salah satu pasar di Pasar Johar Baru Jakarta yang kemudian ini kalau kami pantau pun juga mengalami peningkatan. Yang kemudian ini salah satunya yang mengalami peningkatan adalah yang signifikan ayam dan juga beberapa sayuran. Tidak hanya itu, tentunya peningkatan ini juga sangat berpengaruh ke pembelian maupun penjualan daripada pedagang maupun para pembeli yang membeli ayam dengan harga yang cukup tinggi. Bahkan informasi yang kami terima untuk harga ini mencapai di Rp40.000 per kilogram. Ini termasuk harga tertinggi dari setiap periode peningkatan ayam ataupun harga komoditas pangan. Yang tentunya juga tidak hanya itu, tidak hanya ayam, tentunya juga ada sejumlah komoditas pangan seperti halnya sayuran. Ini di cabai yang juga mengalami peningkatan hingga di Rp80.000 per kilogramnya. Dan kemudian untuk mengetahui bagaimana informasi lengkapnya ini kami sudah bersama dengan salah satu pedagang yang juga berada di kawasan Pasar Johar Baru. Bapak, sebelumnya selamat pagi. Pagi. Ya, Pak, kalau boleh tahu ini peningkatan harganya kini sudah berapa, Pak? Udah hampir 1 bulan, udah dari tanggal 1 kemarin September ya. Sekarang udah mau hampir akhir September. Peningkatan gratis banget tuh, sampai sekilonya 40.000 sekarang. Biasanya cuma 35 paling mahal. Sekarang konsumen juga mengurang, pedagang juga mengeluh karena konsumen juga mengurang gratis banyak sekali gitu. Kalau boleh tahu ini peningkatannya karena apa, Pak? Kalau peningkatan kita kan di pasar ya, di pasar itu kan ngikutin dari grosir. Mungkin dari grosir, dari peternak mungkin. Kalau peternak juga terlalu murah juga dia nggak mau peternak, kalau terlalu mahal pedagang nggak mau dagang sebenarnya gitu ya. Cuma kalau dari bloker itu kan dia kan, kalau di pasar kita kan tangan keempat, dari peternak ke PT, ke bloker, baru ke pelanggan gitu. Di grosir, terutama sih dari grosir ya, mungkin bisa tanya-tanya lagi di grosir kenapa yang bisa mahal gitu. Kalau kepengennya kita berdagang mah harga standar aja, biar kalau bisa mah orang-orang pemerintah atas biar tahu lah gitu. Nah, pasaran terlalu tinggi gitu aja. Sebelumnya terima kasih Bapak, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan tentunya juga tadi sedikit perbincangan kami, memang sejumlah harga komoditas pangan ini sedang naik dan salah satunya adalah ini ayam yang juga mengalami peningkatan dan tentunya juga ini berpengaruh sekali dengan pemasukan maupun pengeluaran daripada pembeli maupun penjual. Dan tentunya juga mereka mengharapkan dengan aja peningkatan ini pemerintah dapat melihat dan juga memperbaiki sistem penjualan, karena dalam hal ini tentunya ini juga berpengaruh sekali dengan sistem ekonomis ataupun sistem ekosistem yang ada di pasar-pasar yang ada di Jakarta, yang juga kalau kami pantau ini juga mengalami kesepian daripada pengunjung dari pelanggan itu sendiri. Dari Jakarta, Hendri Afrila dengan juru kamera Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, harga telur ayam di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat pun naik. Warga rela berburu telur pecah yang lebih murah. Ya, tak hanya itu, harga ayam potong yang terus melejit ini juga menurunkan daya beli hingga pedagang merugi. Sudah hampir 2 pekan, harga telur ayam di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat terus mengalami kenaikan. Jika sebelumnya dijual Rp26.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Pedagang mengaku hampir sepertiga konsumennya kini memilih telur pecah daripada membeli telur utuh yang kian mahal.
Kondisi ini tentunya membuat omset pedagang menurun. Pecah atau gimana Pak? Ya suka ada yang nanyain yang pecah atau yang telur yang krem yang murah gitu ya. Kalau pecah itu jauh, hitung beda 3.000 lah per kilonya. Tak hanya telur ayam, sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga mengalami lonjakan harga. Harga ayam potong di Pasar Kosambi saat ini mencapai Rp42.000 per kilogram. Harga ini juga jauh dari harga normal yang hanya Rp34.000 per kilogram atau naik Rp7.000 per kilogramnya. Keluhan nggak sih Kang dari para pembeli kan? Pasti ada, kebanyakan yang mau diturunin biasanya pada nawar dikasih segitu teh mau 38. Biasa belikan 38, sekarang 42 jadi banyak keluhan. Kini para pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat turun langsung agar harga sejumlah kebutuhan pokok dapat kembali normal. Dari Bandung, Yanuar Candika, Ervan David, iNews melaporkan. Di Jombang, Jawa Timur, ratusan warga antre dan berdesakan di halaman kantor Desa Balong Besuk untuk membeli sembako murah. Pemprov Jawa Timur menggelar operasi murah sebagai upaya menekan harga sembako di pasaran yang semakin tinggi. Dan terus kita ingin memaksimalkan penjangkauan sedekat mungkin kepada masyarakat supaya sembako ini kan konsumsi rumah tangga yang paling signifikan itu beras. Maka beras SPAP ini HET-nya 12,5. Kita menjual 11.000 di mana saja. Harga sembako di sejumlah daerah merangkak naik. Kenaikan harga mulai dari beras, ayam, hingga cabai. Salah satu pemicu tingginya harga sembako adalah musim hujan yang menyebabkan petani gagal panen. Dari Palembang dan Jombang, Muhammad Riza, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.